Allah dari Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Batam mau bertanya, Buya. Maaf, Buya, saya sudah mandi junub, tapi kalau mau tidur keluar lagi. Dan saya mandi junub lagi, tapi kalau tidur keluar lagi, Buya. Dan itu setiap mau tidur pasti keluar terus. Apa wajib mandi junub lagi, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Pertama yang menjadikan orang mandi junub adalah keluar air mani. Ada sebab mandi junub adalah yang pertama adalah keluar air mani sengaja atau tidak sengaja. Yang kedua bersenggama. Ini senggama. Kemudian keluar darah haid, darah nifas. Lah, keluar mani. Ini bukan semua keluar yang mohon maaf, bukan semua keluar cairan yang keluar dari alat tersebut lalu Anda anggap mani. Ada penjelasan dong. Masa setiap tidur Anda keluar mani? Kecuali ada orang sakit namanya salisul mani. Orang yang selalu beser keluar mani. Tapi kalau Anda orang normal, dilihat dulu apa yang keluar. Jadi ada cairan yang keluar dari kemaluan, tuh mohon maaf ini majelis mulia. Ada keluar khususnya kaum pria, keluar cairan dari kaum pria adalah keluar dari cairan yang pertama ada namanya wadi. Wadi adalah cairan pertama air kencing sudah. Pertama adalah air kencing, semua air kencing tahu. Yang kedua adalah bukan air kencing, akan tapi namanya wadi. Wadi itu biasanya jika seseorang mengalami capek dalam mengangkat barang dan sebagainya, kepenatan, itu ada endapan-endapan turun lalu keluar di situ cairan. Semacam lendir begitu. Ada lagi namanya wadi. Wadi adalah cairan kurang lebihnya seperti itu, seperti lendir juga. Cairan yang keluar karena adanya syahwat, tapi itu bukan disebut mani. Tidak disebut mani, cairan. Dan wajar seorang wanita dan pria di saat ada syahwat akan keluar cairan itu, dan itu tidak disebut mani, dan Anda tidak wajib mandi karena keluarnya madhi tersebut. Ini maka yang keluar dari Anda ini apa kira-kira? Baru yang ketiga adalah mani. Air mani adalah tentunya dengan ciri-ciri berikut ini. Orang normal akan ada ciri tiga ini, ada semuanya. Tapi ada orang tidak normal, tapi ada ciri-ciri yang tampak. Pertama di antara cirinya, maka Anda jangan buru-buru mandi, dilihat dulu dong apakah ada ciri-ciri itu air mani. Pertama adalah ciri air mani adalah di saat, mohon maaf ini majelis mulia, di saat keluarnya air mani tersebut ada kelezatan yang khusus. Kelezatan yang khusus bukan seperti lezatnya orang yang menahan air kencing, bukan. Ini kelezatan yang khusus, dan kekhususan ini, rasa ini tidak bisa diceritakan oleh siapapun kecuali diceritakan kepada orang yang punya pengalaman yang sama. Selagi Anda laki-laki yang pernah keluar mani bercerita kepada laki-laki yang belum pernah keluar mani, maka tidak akan faham, maka nggak usah diceritakan. Kalau sudah sampai kepada hal ini, semua akan bisa bercerita. Ya itulah satu kelezatan yang tidak bisa diceritakan. Karena rasa-rasa tidak bisa diceritakan. Kelezatan yang khusus. Yang kedua adalah di saat seandainya bisa dilihat, maka keluarnya ada hentakan. Bukan mengucur seperti air mani, tapi ada hentakan. Hentakan. Dan ini lebih tampak di kaum pria daripada kaum wanita. Nah ini mungkin hentakan tidak terlihat karena Anda tertidur. Rasa pun mungkin Anda juga tidak tahu karena Anda tertidur. Bagi tinggal yang ketiga ini. Nah ini yang akan Anda jadikan ukuran untuk mengetahui apakah itu air mani atau bukan. Jangan buru-buru mandi Anda. Ini yang ketiga. Nah ini pertanyaan buat apa, jawaban buat Anda. Anda lihat baunya, mohon maaf. Jika Anda menemukan bau daripada cairan yang keluar dari wilayah Anda, apakah mohon maaf Anda cium tempat tersebut atau Anda, jika Anda menemukan baunya di antaranya, baunya itu mendekati putih telur, seperti anyir dan ambis yang putih telur, Anda coba basahi jemari Anda, sentuhkan di putih telur, lalu Anda gosok begini, maka itu ada kemiripan bau air mani. Artinya mani itu baunya ada mirip seperti itu. Atau Anda ambil bunga matahari, putih bunga matahari, Anda hancurkan kepala bunga matahari itu. Jadi bebasahan di putih bunga matahari itu, kalau Anda cium baunya anyir seperti bau air mani. Atau sebagian ulama menyebutkan seperti adonan kanji. Adonan kanji buat kue-kue apa, aci segala macam itu biasanya pakai alat dari tembaga.
Adonannya atau tembaga. Lah itu kalau disirami air hangat, itu aromanya naik, kurang lebihnya semacam itu. Nah, maksudnya Anda di saat bangun dari tidur melihat bebasan, jangan langsung dianggap mani lalu Anda mandi, dilihat dulu. Jika ternyata ada bau anyir seperti putih bunga, oh enggak ada. Kayak putih tur, enggak. Kayak adonan kanji, enggak juga. Oh berarti itu Anda ngompol, enggak usah mandi besar, tinggal dicuci saja. Anda jangan mandi-mandi terus ada ilmunya. Masa mandi, enggak. Kalau ternyata ada salah satu dari ciri tiga tadi, iya. Seperti itu ya. Jadi jangan gampang Anda mengatakan itu air mani lalu Anda harus mandi junub. Enggak, bisa saja cairan. Dan ini betul, ada suatu ketika ada seorang wanita ini subhanallah ya, mungkin dia semangat belajarnya tinggi, rupanya belajarnya tidak serius sehingga setiap sholat dia harus mandi. Sehingga ketahuan itu ceritanya sholat duhur di kantor dia tidak sholat duhur. Kenapa? Karena dia keluar mani katanya. Kok bisa? Iya keluar mani, dilihat ada putih. Sementara setelah dijelaskan, setelah ditanya dan ditanya itu bukan air mani, itu namanya keputihan. Keputihan bukan air mani, kenapa mandi besar? Banyak orang yang tidak mengerti lalu menganggap itu air mani. Jadi Anda jangan mandi dulu kecuali Anda buktikan. Anda melihat kelezatan waktu keluar atau tidak? Tidak. Anda melihat muncratnya air atau tidak? Tidak. Berarti Anda hanya segera melihat bebasan saja? Iya. Cium baunya. Kalau baunya adalah seperti putih bunga atau putih telur atau adonan kanji, kalau tidak ada baunya seperti itu, baunya pesing saja atau nggak ada baunya, maka Anda cukup mencucikan saja itu. Tidak harus mandi besar. Perlu ilmu supaya mudah dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab.